Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sediaan pelepasan lambat, yaitu system release, extended release, dan control release dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah konsep pelepasan lambat dari SR, ER, CR, tujuan dan keuntungan. Sediaan pelepasan lambat merupakan sistem pengantar obat yang dirancang untuk melepaskan zat aktif secara bertahap dalam jangka waktu tertentu sehingga efek terapi dapat berlangsung lebih lama dibandingkan sediaan konvensional. Dalam sistem ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu system release, extended release, dan control release. Sustained release adalah sistem yang bertujuan memperlambat pelepasan obat sehingga durasi efeknya menjadi lebih panjang, meskipun laju pelepasannya tidak selalu konstan. Extended release memiliki konsep yang hampir sama dengan system release, yaitu memperpanjang waktu kerja obat sehingga frekuensi pemberian dapat dikurangi dan kenyamanan pasien meningkat. Sementara itu, control release merupakan sistem yang terkontrol di mana pelepasan obat dapat diatur sedemikian rupa sehingga mendekati pelepasan konstan atau ordenol. Tujuan utama dari sediaan pelepasan lambat adalah mempertahankan kadar obat dalam plasma tetap berada dalam rentang terapeutik untuk waktu yang lebih lama. Dengan demikian, fluktuasi kadar obat antar puncak atau peak dan lembah dapat diminimalkan. Hal ini sangat penting karena fluktuasi yang besar dapat menyebabkan efek samping saat kadar terlalu tinggi atau penurunan efektivitas saat kadar terlalu rendah. Selain itu, sediaan pelepasan lambat juga bertujuan meningkatkan efektivitas terapi serta memberikan kenyamanan bagi pasien dalam penggunaan obat jangka panjang. Keuntungan dari sediaan ini mencakup signifikasi, antara lain frekuensi pemberian obat menjadi lebih jarang sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terutama pada terapi kronis. Selain itu, efek samping dapat dikurangi karena tidak terjadi lonjakan kadar obat secara tiba-tiba dalam darah. Sediaan ini juga memberikan efek terapi yang lebih stabil dan konstan. Dalam beberapa kasus, sediaan pelepasan lambat dapat mengurangi iritasi lokal pada saluran cerna karena obat dilepaskan secara bertahap. Dengan berbagai keunggulan tersebut, sistem pelepasan lambat menjadi pilihan yang digunakan dalam pengembangan sediaan farmasi modern. Yang kedua itu prinsip performulasi. Performulasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengembangan sediaan pelepasan lambat karena menentukan apakah suatu zat aktif cocok untuk diformulasikan dengan sistem tersebut. Pada tahap ini dilakukan evaluasi berbagai sifat fisikokimia dan fisikokinetik obat. Salah satu parameter utama adalah kelarutan. Obat dengan kelarutan yang terlalu tinggi cenderung akan dilepaskan dengan cepat sehingga sulit untuk dikontrol. Sedangkan obat dengan kelarutan yang sangat rendah dapat mengalami pelepasan yang tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan kelarutan agar sistem pelepasan lambat dapat bekerja dengan baik. Nilai pK menentukan derajat ionisasi obat pada berbagai pH saluran cerna yang memengaruhi kelarutan dan penyerapan. Permeabilitas itu menunjukkan kemampuan obat menembus membran biologis. Obat dengan permeabilitas baik lebih cocok untuk sediaan pelepasan lambat. Waktu paru juga menjadi pertimbangan obat dengan waktu paru pendek. Memerlukan sistem ini untuk menjaga kadar darah, sedangkan yang panjang mungkin tidak perlu. Selain itu, aspek farmakokinetik secara keseluruhan seperti absorbansi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, terutama untuk obat dengan metabolisme lintas pertama tinggi atau rentang terapeutik sempit, harus dianalisis agar formula dapat memberikan profil pelepasan optimal. Yang ketiga adalah strategi formulasi. Strategi formulasi merupakan tempat penting dalam pengembangan sediaan pelepasan lambat karena menentukan mekanisme pelepasan obat. Salah satu metode yang umum digunakan adalah sistem matriks.
di mana saat aktif didispersikan dalam polimer sebagai pengontrol pelepasan. Matriks dapat bersifat hidrofobik atau hidrofilik. Matriks hidrofilik itu seperti HPMC akan menyerap air dan membentuk gel yang mengontrol pelepasan melalui difusi dan erosi. Sedangkan matriks hidrofobik itu seperti etil selulosa itu memperlambat pelepasan karena air sulit masuk dan obat dilepaskan melalui pori-pori. Selain itu, digunakan juga sistem pelapisan entrik melindungi obat dari asam lambung dan memungkinkan pelepasan di usus. Sedangkan pelepasan semi permeabel atau osmotik itu memungkinkan air masuk dan mendorong obat keluar secara terkontrol sehingga pelepasan mendekati konstan. Untuk memperoleh profil pelepasan yang diinginkan, digunakan kombinasi polimer seperti HPMC sebagai pembentuk, gel etil selulosa sebagai penghambat pelepasan, dan karbopol sebagai polimer yang dapat mengembang, dan hidrogen sebagai pengontrol pelepasan berbasis pH. Yang keempat adalah formulasi tablet dan kapsul SR atau ER. Nah, formulasi tablet dan kapsul SR atau ER memerlukan pemilihan teknologi dan eksipien yang tepat agar pelepasan obat dapat terkontrol. Nah, tablet SR atau ER umumnya dibuat dengan metode kompresi langsung atau granulasi, menggunakan sistem matriks atau pelepasan untuk mengatur pelepasan obat. Nah, kapsul SR atau ER biasanya menggunakan sistem multipartikulat seperti pelet, granul, atau mikrokapsul yang dimasukkan ke dalam kapsul. Sistem ini memberikan distribusi obat yang lebih merata dan mengurangi risiko pelepasan dosis secara tiba-tiba. Pemilihan eksipien disesuaikan dengan sifat zat aktif seperti HPMC sebagai pembentuk gel dan etil selulosa itu sebagai penghambat pelepasan. Selain itu, digunakan juga bahan tambahan seperti pengikat, pengisi, pelicin untuk memastikan kualitas sekian. Kombinasi teknologi dan eksipien yang tepat itu akan menghasilkan profil pelepasan yang stabil dan konsisten. Yang kelima adalah evaluasi mutu. Nah, evaluasi mutu itu merupakan tahap penting untuk memastikan sediaan pelepasan lambat itu memenuhi standar kualitas. Nah, uji utama yang dilakukan adalah uji disolusi terkontrol. Itu untuk mengukur laju pelepasan obat dalam media yang menstimulasikan kondisi lambung dan usus. Selain itu, profil pelepasan diamati pada beberapa titik waktu untuk memastikan pelepasan berlangsung bertahap sesuai desain. Uji stabilitas juga dilakukan untuk menilai ketahanan sediaan terhadap suhu dan kelembapan selama penyimpanan. Nah, keseragaman kandungan harus dipenuhi agar setiap unit mengandung dosis yang sama sehingga menjamin keamanan dan efektivitas terapi. Evaluasi yang menyeluruh itu memastikan sediaan memiliki kualitas yang baik dan pelepasan obat yang optimal. Mulanya, sediaan pelepasan lambat seperti SR, ER, dan CR merupakan inovasi penting dalam sistem pengantar obat yang bertujuan memperpanjang efek terapi dan meningkatkan kepatuhan pasien. Keberhasilan formulasi sangat dipengaruhi oleh tahap performulasi, strategi formulasi, serta pemilihan teknologi dan eksipien. Evaluasi mutu yang tepat juga diperlukan untuk memastikan bahwa sediaan memenuhi standar kualitas dan memberikan hasil yang optimal. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.